Dukungan Amerika kepada Anies terjawab gegara PKS. Lalu siapa yang kafir? Terbongkar semuanya. Ya, jadi saya melihat bahwa dukungan asing itu tidak begitu signifikan ya. Melihat faktor politik domestik kita saat ini gitu. Bahwa isu yang dikondisikan saat ini, saya lihat bahwa ini cukup menguat ya. Kenapa? Karena bagaimanapun posisi misalkan di sini Amerika saat ini, dia punya banyak masalah. Begitu ya, Rusia juga punya banyak masalah. China pun sudah punya banyak masalah. Artinya bahwa tokoh-tokoh yang ingin punya kesempatan cukup baik di 2024, dia sebetulnya harus bermain sendiri begitu. Jadi kajian tentang foreign electoral intervention itu bukan kajian baru dalam studi akademik baik di ilmu politik atau HI. Dan jauh ini konsensus di kalangan sarjana itu mengatakan pengaruhnya tidak besar. Dua jenis bentuknya itu ada dua. Satu partisan interference, jadi satu intervensi yang berbentuk partisan, di mana kekuatan luar negeri itu mendukung secara terang-terangan pada salah satu calon atau partai yang bertarung. Untuk memilih orang seperti ini, yang sudah tahu semua ya, kita harus memastikan bahwa orang ini akan mampu ya melanjutkan apa yang sudah baik dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Dan saya itu tidak begitu percaya dengan Pak. Artinya dari pengalaman, pengalaman di DKI, ketika beliau memimpin, apa yang sudah diletakkan yang kita anggap baik, dan itu akan bermanfaat, tidak dilanjutkan itu. Pertanyaan inti dari masalah ini adalah, ada apa kok mendadak negara sebesar Amerika begitu tertarik dengan Indonesia? Kalau kita kembali ke tahun 1960-an, kita akan lebih paham kenapa Amerika punya kepentingan besar di Indonesia. Waktu itu, perang dingin dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan komunisme sedang merobek dunia. Cara Amerika ketika tidak menyukai pemerintahan di suatu negara, jarang lewat serangan langsung ke negara itu. Tetapi dengan cara membiayai kelompok yang berlawanan dengan pemerintahan negara itu. Dan ini terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim menyambangi DPP Partai Keadilan Sejahtera pada Rabu. Diterima langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Tentunya bukan sekedar mengagendakan diskusi harga minyak goreng dan cabai yang mulai naik ya. Atau berdua bikin konten TikTok bareng sambil goyang K-pop. Enggak mungkin. Ya, kebijakan politik luar negeri negara paman Sam yang mengusung slogan American First bertemu dengan Partai Islam konservatif sekelas PKS dipastikan beragendakan politik. PKS yang cenderung militan memperjuangkan kepentingan muslim berpolitik, melakukan negosiasi dukungan dengan negara yang tidak peduli kepentingan Islam atau bukan. Yang ada hanya kepentingan Amerika. Amerika menunggangi kepentingan politik agama yang menjadi fatsun PKS untuk sukses 2024. Yang kemudian terjadi dari pertemuan rahasia tersebut menghasilkan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang dideklarasikan resmi seperti yang sudah banyak diduga banyak pengamat bahwa akhirnya Anies Baswedan adalah golden boy Amerika tak bisa terelakkan. Bagaimana seorang mantan gubernur DKI yang pada setiap kampanyenya banyak ditolak berbagai daerah dan dicap sebagai bapak politik identitas, bonus segudang potensi kasus kebobrokan pengelolaan anggaran DKI bisa diusung menjadi calon presiden Indonesia. Bertolak dari catatan kepentingan Amerika, Anies dan PKS menjadi strategi konstelasi politik. Kenapa bukan Nasdem yang notabene lebih dulu mendeklarasikan Anies? Harus diakui Surya Paloh dengan strateginya sudah berusaha memisahkan Anies dengan pendukung dari kubu Islam militan. Tapi tiba-tiba PKS dengan santai menyalip di tikungan ikut mendukung Anies atas restu Amerika. Ya, meski PKS tak bisa sendirian mengajukan calon presiden, setidaknya sudah lebih confidence dipercaya oleh Amerika untuk menggarap anak titipan CIA itu. Pertanyaan bagi yang masih awam, pemilu kan terjadi di Indonesia. Kenapa minta dukungan kepada Amerika, bukan kepada masyarakat pemegang hak suara? Fakta 2 periode Amerika kalah menitipkan kepentingan Indonesia membuat mereka tak ingin meraih hat-trick. Pemilu 2014 dan 2019 sudah cukup. Kecewaan Amerika mendukung Prabowo yang 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Gegara Jokowi, Freeport lepas, kepentingan investasi Tiongkok masuk. Ekspor nikel dilarang cukup menggerus kepentingan Amerika dalam upaya untuk melanjutkan penguasaan sumber daya alam. Agenda politik PKS yang sebelumnya
mengusung spirit mengislamkan Indonesia pada akhirnya berubah 180 derajat. Dari mensejahterakan umat berubah menjadi menyenangkan pihak Amerika dan sekutunya. Dan itulah yang sedang terjadi. Mendukung PKS dengan Capres Anies Baswedan pada akhirnya menguntungkan Amerika yang selama kalian dikafir-kafirkan. Selama ini kita sering diracuni dengan propaganda murahan bahwa PKS adalah partai Islam, PKS adalah partai dakwah, PKS anti komunis, PKS anti Amerika, dan propaganda murahan lainnya. The question is, benarkah PKS partai Islam atau dakwah? Jika memang PKS serius adalah partai Islam, maka tak mungkin muncul kasus korupsi sapi yang dilakukan oleh mantan Presiden PKS yang bernama Lutfi Hasan Ishak yang mereka panggil Ustadz dan merupakan salah satu capres terkuat dari PKS sebelum kasus korupsi sapi terbongkar ke hadapan publik. Dalam Islam, korupsi itu adalah haram, tapi orang-orang PKS malah memanggil koruptor sapi dengan sebutan Ustadz seperti yang pernah diberitakan oleh situs merdeka.com. Lalu ajaran apa yang dipakai oleh orang-orang PKS sehingga mereka memanggil koruptor sapi dengan sebutan Ustadz? Dan hanya orang PKS bernama Yudi Widiana yang menggunakan istilah Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam sebagai kode korupsi seperti yang dilansir dalam situs tito.id. Coba sebutkan siapa yang berani menggunakan istilah Al-Quran sebagai kode korupsi selain orang PKS. Sungguh hebat ya orang-orang PKS ini. Korupsi sapi dipanggil Ustadz, elitnya korupsi menggunakan istilah Al-Quran dan mereka masih mengklaim dirinya sebagai partai Islam. Mau ngeles karena itulah oknum atau LHI, tapi dibela mati-matian oleh PKS sampai PKS mengalami krisis keuangan seperti yang pernah dimuat dalam situs detik.com. Ulah oknum, tetapi saat KPK mau menggeledah kantor elit PKS bernama Yudi Widiana malah dilawan oleh Fahri Hamzah dan Nasir Jamil yang merupakan elit PKS seperti yang juga pernah diberitakan dalam situs kompas.com. Ada juga yang percaya jika PKS sangat anti komunis atau China, tapi faktanya PKS yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam di Indonesia ternyata sudah lama bekerja sama dengan partai komunis China. Presiden PKS yang juga pernah bertemu dengan dubes China di kantor DPP PKS, bahkan Fatan Asaduddin Sembiring yang merupakan anak kandung Tifatul Sembiring yang merupakan mantan Presiden PKS juga kuliah di China. Jadi apakah umat dan rakyat Indonesia masih percaya dengan propaganda murahan bahwa PKS anti komunis atau China? Ada juga umat dan rakyat Indonesia yang masih percaya dengan propaganda murahan bahwa PKS anti Amerika. Ya, ini salah satu bukti nyata propaganda murahan PKS untuk menipu umat dan rakyat Indonesia bahwa PKS katanya anti Amerika. Katanya, simpatisan dan kader PKS didoktrin keluar-keluar anti Amerika, boykot produk Amerika. Tapi Presiden PKS saat itu malah bangga pakai produk Amerika seperti yang terlihat berikut ini. Bahkan orang-orang PKS juga merasa bangga bisa melakukan musyawarah nasional atau MUNAS di hotel mewah Ritz-Carlton yang nyatanya milik Amerika. Seperti yang pernah dibuat dalam situs milik simpatisan mereka berikut ini. Tifatul Sembiring, mantan Presiden PKS yang katanya tidak mau salaman dengan wanita non-muhrim, malahan nunduk sambil salaman dengan istri Obama atau Presiden Amerika Serikat waktu itu seperti yang juga pernah dimuat di situs berita. Saya jadi ingat orang PKS yang nyinyir sambil memperlihatkan Presiden Jokowi nunduk salaman dengan asing, lalu dibuatlah opini bahwa Jokowi nunduk terhadap orang asing. Lalu saya menampilkan foto Tifatul Sembiring tadi sambil mengatakan, oh, Tifatul Sembiring dari PKS nunduk terhadap Amerika atau asing. Dan akhirnya komentar saya tersebut langsung dihapus oleh orang PKS yang sudah puluhan tahun mengabdi pada PKS. Kalau mau, lalu komentar saya tentang kedok PKS juga dihapus berulang kali sampai akhirnya saya pun diblokir olehnya. Oh ya, Tifatul Sembiring juga bangga pakai produk Amerika. Bahkan Tifatul Sembiring juga mengucapkan terima kasih kepada Amerika karena diplomasi Amerika menguntungkan PKS seperti yang pernah diberitakan dalam situs detik.com. Elit PKS meminta Indonesia untuk mengusir dubes China biar kelihatan kalau PKS sok anti komunis China di depan umat dan rakyat Indonesia. Bahkan PKS bertemu dengan Kongres Amerika untuk membahas tentang etnis Uighur seperti yang diberitakan dalam situs liputan6.com. Katanya PKS anti Amerika, tapi kenapa PKS malah bertemu dengan Kongres Amerika untuk membahas masalah etnis Uighur? Kenapa PKS tidak bertemu dengan Arab Saudi atau negara Islam lainnya untuk membahas masalah etnis Uighur? Kenapa harus dengan Amerika?
Ya, sebagai informasi, etnis Uighur ini hidup di daerah otonom Xinjiang, dan di Xinjiang ditemukan langsung gas raksasa pada Oktober 2019, lalu sumber dan Amerika meminta negara Islam untuk kompak mengecam China terkait Xinjiang. Jadi, sudah kelihatan benang merahnya. Amerika ingin menguasai ladang gas di Xinjiang, di mana ada etnis Uighur yang hidup di sana, dan PKS bertemu dengan Kongres Amerika untuk membahas masalah Uighur ini. Apakah ini sebuah kebetulan bahwa PKS adalah boneka Amerika karena sama-sama membahas etnis Uighur? Amerika juga dulu koor ada senjata kimia dan biologis di Irak, tapi akhirnya